April dan Puput. Ini rekan-rekan saya yang akan menjelaskan materi jarak fokus lensa. Kita mulai saja. Yang pertama dimulai dari Bagas yang akan menjelaskan apa itu jarak fokus lensa. Tujuan masing-masingnya adalah dapat mengamati pembentukan bayangan pada lensa. Kedua, dapat menentukan jarak fokus lensa. Yang terus ada alat tambahan, satu lensa cembung, lensa yang kedua ada lensa cekung, terus ada lilin atau lampu, kristal, yang kelima korek api, yang keenam pin optik. Yang C, langkah kegiatan. Satu, susunan gambar seperti gambar ini dari lilin ke optik ke kotak ini. Yang kedua, nyalakan sumber cahaya dan aturlah kedudukan benda dan layar agar pada layar terbentuk bayangan paling tajam. Yang ketiga, ukur jarak benda dan jarak bayangan, ulangi mencoba beberapa kali dengan menentukan benda yang berbeda. Yang keempat, silakan foto atau video dari setiap step-step yang saat kamu praktik. Selanjutnya yaitu landasan teori yang dibacakan oleh April dan Feirunisa. Di sini ada lensa. Lensa adalah benda bening yang dapat membelokkan cahaya melalui proses pembiasan. Lensa itu terbagi menjadi dua, yaitu ada lensa cekung dan lensa cembung. Lensa cekung adalah menghubungkan cahaya ke satu titik yang disebut titik fokus, sedangkan lensa cekung yaitu menyebarkan cahaya sehingga tampak berasal dari titik fokus di depan lensa. Nah, untuk menentukan fokus lensa kita bisa menggunakan persamaan lensa tipis, yaitu 1/4f sama dengan 1/s ditambah 1/s, di mana f adalah jarak fokus lensa, sedangkan s adalah jarak benda ke lensa, dan s aksen adalah jarak benda ke jarak bayangan ke lensa. Jika lensa cembung maka f bernilai positif, sedangkan jika lensa cekung f bernilai negatif. Dengan rumus ini kita dapat menghitung panjang fokus jika kita mengetahui jarak benda dan bayangannya. Berikutnya, yakni data pengamatan yang dibacakan oleh Puput dan Alicia. Selanjutnya ada data pengamatan yang terdiri 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu mengapa percobaan dilakukan 3 kali varian data. Jawabannya, percobaan dilakukan 3 kali dengan varian data untuk meningkatkan keakuratan hasil dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Dengan melakukan percobaan berulang, kita bisa menghasilkan hasil, menghitung rata-rata, dan mengidentifikasikan atau mencari titik kesalahan sistematis dalam pengukuran. Yang kedua, apakah ketiga hasil perhitungan jarak fokus lensa menghasilkan angka yang sama? Jelaskan. Jawabannya tidak. Hasil perhitungan jarak fokus lensa dari percobaan tersebut kemungkinan besar tidak akan menghasilkan angka yang sama persis, karena ada beberapa faktor seperti pengaruh cahaya dengan lensa dan jarak benda ke jarak bayangannya. Yang ketiga, apa saja sifat bayangan yang terjadi pada lensa tersebut? Jawabannya, bayangan yang terbentuk pada gambar ini memiliki beberapa sifat, yaitu seperti bayangan tersebut nyata karena bisa dilihat dengan mata yang berarti cahaya benar-benar bertemu setelah melewati lensa. Setelah itu, bayangan juga berukuran berbeda, bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung pada posisi jarak lensa terhadap benda. Lensa yang digunakan adalah lensa cembung karena hanya ini yang bisa membuat bayangan lebih jelas. Pada percobaan 1 dengan lilin, jarak benda S adalah 9 cm dan jarak bayangan S aksen adalah 4 cm. Bayangan yang dihasilkan jelas dan berbentuk panas, sedangkan pada percobaan 1 dengan senter jarak benda S adalah 9 cm dan jarak bayangan S aksen adalah 3 cm. Bayangan yang dihasilkan sangat jelas panahnya. Pada percobaan 2 dengan lilin, jarak benda S adalah 15 cm dan jarak bayangan S aksen adalah 3 cm. Bayangan yang dihasilkan cahaya yang dihasilkan dari lilin warna dan gambar panahnya buram, sedangkan pada percobaan 2 dengan senter, jarak benda S adalah 15 cm dan jarak bayangan S aksen adalah 4 cm. Bayangan yang dihasilkan jelas namun sedikit berbayang.
Pada percobaan 3 dengan lilin, jarak benda S adalah 20 cm dan jarak bayangan S aksen adalah 9 cm. Bayangan yang dihasilkan sedikit buram dan warna cahayanya memudar. Sedangkan pada percobaan 3 dengan senter, jarak benda S adalah 20 cm dan jarak bayangan S aksen adalah 9 cm. Bayangan yang dihasilkan samar dan buram. Yaitu perhitungan dan F rata-rata yang disampaikan oleh Putri Agustin. Nah, sebelumnya kan kita sudah melakukan percobaan pada kit optik kan. Nah, yang kita dapat jarak benda dan jarak bayangan yang pertama, percobaan pertama itu kita mendapatkan 9 cm dan jarak bayangannya 3 cm. Nah, gambar yang kita dapat sangat jelas dan tajam karena ini tidak menjauh dari lilin. Nah, yang kedua, percobaan kedua kita mendapatkan jarak benda 15 cm dan jarak bayangannya 4 cm. Nah, sedangkan percobaan kedua ini bayangan yang dihasilkan dari lilin ini sedikit buram karena ini dan ini mendekat ke si kotak ini, dia menjadi buram. Nah, percobaan ketiga itu kita mendapat 20 cm dan 9 cm. Gambarnya itu buram dan memudar. Jadi cahayanya ini mendekat ke sini, sedangkan dia di sini, lilinnya di sini, cahaya dari lilin yang dipantulkan itu menjadi buram dan tidak jelas. Nah, cara menghitung jarak fokus lensa rumusnya ini 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, percobaan pertama diketahui S sama dengan 9 cm dan S aksen sama dengan 3 cm. Ditanya F jarak fokus lensa. Nah, rumusnya ini kita masukin S dan S aksennya. Nah, ini kenapa bisa jadi 9? Kita menggunakan kelipatan yang bisa dibagi dengan 9 dan 3. Kita menggunakan kelipatan 9 dibagi 9 dibagi 9 sudah 1. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4. Berarti 4/9. Nah, satunya kan masih ada di sini. Kita pindahkan jadi di sini. Jadi berubah nih. Berarti 1 kali 9/4. Nah, 1 kali 9 kan 9. Jadi 9/4 F-nya jaraknya. Nah, kita ubah menjadi bilangan desimal. Gimana caranya? 9 dibagi 4. Berapa kali berapa yang hasilnya mendekati 9? Kita kalikan dengan 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, 9 dikurang 8 itu sama dengan 1. Nah, ini kan 1 kurang dari 4. Kita pinjam 0. Kalau kita pinjam 0, di sini terdapat koma. Berarti 4 kali berapa yang mendekati 10? 4 kali 2. 4 kali 2 juga hasilnya 8. Dikurangi lagi 10 kurang 8 hasilnya 2. Nah, kita pinjam lagi 0. Nah, 4 kali berapa yang hasilnya 20? 4 kali 5. Hasilnya adalah 2,25 cm. Nah, yang perhitungan kedua dan ketiga pun juga begitu. Di sini S dan S aksennya kita masukkan terlebih dahulu. Nah, kita mencari kelipatan dari 15 dan 4. Berarti 60. 60 dibagi 15 kan hasilnya 4. Nah, sedangkan 60 dibagi 4 itu 15. Berarti kita menggunakan kelipatan 60. 4 tambah 5 sama dengan 19. Nah, satu ini pindah sini, jadi 1 kali 6, 60 dibagi 19. Kalau hasilnya seperti ini, kita dibagi juga 19. 19 kali berapa yang mendekati 60? 19 kali 3. 19 kali 3 57. Jadi sisa 3. Nah, 19 kita pinjam 0 di sini, terus ini koma di sini. Nah, 19 kali berapa juga yang hasilnya mendekati 30. Berarti 19 kali coba kalau 19 kali 2. 19 2 kali 1 2 kali 1 3. Kan
lebih, berarti 19 kali 1, 19. 30 kurang 19, 11. Ya. Sisa 11. Nah, ini pinjam lagi 0. 19 kali berapa yang mendekati 110? 19 kali 5. 19 kali 5. 19 kali 5 45. Nah, 5 kali 1 5. 5 tambah 4 9. Hasilnya adalah 3,15 cm. Begitupun juga yang ini. Nah, kita sudah mendapat nih jarak rata-ratanya 2,25, 3,15 dan 6,20 cm. Nah, sekarang kita menghitung F rata-ratanya. F rata-rata itu rumusnya F1 ditambah F2 ditambah F3 sampai titik-titik Fn. Nah, F1 ini tadi yang kita peroleh dari perhitungan tadi 2,25 ditambah 3,15 ditambah 6,20. N ini jumlah dari si F ini yang kita peroleh kan ada 3, ada 1, 2, dan 3. Berarti N-nya 3. Nah, ini dijumlahkan hasilnya yaitu 11,60. 11,60 dibagi N, N-nya 3. Berarti F rata-ratanya adalah 3,87 cm. Kasih. Selanjutnya yaitu yang terakhir kesimpulan yang dibacakan oleh Bagas. Kesimpulan praktik menunjukkan bahwa meskipun kondisi benda mempengaruhi jarak bayangan, jarak fokus lensa tetap tidak berubah untuk jenis lensa tertentu. Pergeseran objek dan lensa menunjukkan hubungan antara jarak benda dan bayangan, serta sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa itu yang bisa nyata dan dapat berbesar, tergantung kondisi benda terdapat fokus lensa. Jadi saya akan menyampaikan motivasi atau pepatah yang dibacakan oleh saya sendiri. Ada pepatah mengatakan itnani la yasba'an wala bul'ilmi wa talabul mal. Ada dua nafsu yang terpuaskan, mengejar ilmu dan mengejar kekayaan. Kalau kita punya hasrat untuk mencari ilmu, itu keren, karena ilmu itu luas, nggak ada ujungnya. Semakin kita mengejar ilmu, semakin kita sadar bahwa masih banyak ilmu yang belum kita punyai, walaupun itu dunia akhirat, walaupun itu ilmu akhirat atau ilmu dunia. Sama kayak mengejar kekayaan. Ibaratnya kita mengisi air di ember yang bocor. Walaupun kita udah isi banyak, masih ada yang selalu kurang. Mumpung kita masih muda, kita puaskan untuk mencari ilmu. Bagaikan kalau mencari ilmu di waktu muda itu bagaikan mengukir di atas batu. Kalau mencari ilmu di waktu tua itu bagaikan mengukir di atas air. Itu saja. Semoga bisa memotivasi kalian. Saya tutup. Akhirul salam.